datang di podcast perdana kami, Dua Ngobrol. Nah, jadi di podcast perdana kita kali ini aku bakal ngomongin gimana sih nilai-nilai luhur yang sering kita temui di negara kita ini. Nah, salah satunya itu budaya menghormati. Nah, tapi sebelum itu, pembahasan kali ini aku gak sendiri nih, teman-teman. Aku sama Aku Hila, aku Dini, dan aku Feby. Sebelumnya aku mau nanya nih, menurut kalian budaya menghormati itu bagus apa enggak sih? Nah, menurut aku sendiri, budaya menghormati itu sangat bagus. Malahan kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu kan bagus banget ya. Berarti kan kita menunjukkan kalau kita itu punya etika karena kita menghormati orang lain. Tapi masalahnya di sini itu apabila menghormatinya itu dilakukan secara berlebihan, too much, itu menurutku agak gimana gitu, agak kurang ya, agak melenceng dari tujuan kita menghormati itu seperti apa. Nah, itu kan perspektif dari Kak Dini nih. Coba kita dengar perspektif dari Kak Feby coba. Nah, kalau dari aku pribadi, aku setuju sih sama katanya Kak Dini. Soalnya kan kita kalau terlalu menghormati secara berlebihan itu agak gimana gitu. Apalagi disclaimer, aku pernah lihat di sosial media kan, itu ada kayak santri lagi ada acara makan bareng di pondok, terus ada kiainya, gurunya lah istilahnya. Di sana tuh dia kayak sejongkok itu untuk menghormati guru-gurunya di sana. Menurutku itu nggak etis, maksudnya kayak terlalu berlebihan gitu. Langsung ya jawab. Nah, aku setuju sih. Aku juga pernah lihat soal santri di situ itu posisinya si gurunya lah istilahnya. Dia itu memberikan makanan kepada si santrinya. Memang benar sih, tapi menurut aku kan bisa secara kita ya, biasanya kita menghormati itu dengan cara menundukkan sedikit badan, kemudian kita ucapkan terima kasih, itu udah cukup ya, itu udah sangat sopan. Tapi di situ itu benar-benar si gurunya itu berdiri memberikan makanan, tapi si santrinya itu dengan posisi yang jongkok, bener-bener yang jongkok rendah banget. Di situ kayak apakah dengan menghormati itu harus seperti itu? Kok terkesan seperti memberikan makan kepada budak gitu ya? Itu menurut aku ya. Oh, jadi menurut pandangan kalian itu menghormati itu baik, cuman nggak baik kalau berlebihan ya, karena pasti bakal nimbul pro kontra dari pihak eksternal juga. Salah satunya contoh tadi yaitu kayak perbudakan gitu ya jatuhnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman atas perspektif pribadinya. Nah, tapi aku masih ada narasumber lagi nih. Kita sambung ke narasumber berikutnya. Nah, jadi sekarang aku mau ngelanjutin topik yang kemarin nih. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama 3 narasumber. Nah, sekarang aku udah dapat lagi 3 narasumber baru nih yang nanti bakal ceritain tentang perspektif dia masing-masing. Nah, sekarang aku balik lagi sama aku, Sabrina, dan 3 narasumber yaitu Aku ini. Saya Rosa. Nah, sekarang aku mau lanjutin lagi topik yang kemarin, kayak gimana sih pendapat mereka tentang menghormati secara berlebihan. Sekarang kan kita di negara kita ini menghormati itu kan sangat dijunjung tinggi, apalagi kita dalam agama Islam kan. Nah, kalau kemarin itu topiknya tuh pendapat mereka tuh kalau menghormati secara berlebihan itu nggak baik. Terus mereka juga kasih contoh kalau ada perlakuan yang menghormati secara berlebihan itu ada di kasus pondok pesantren. Jadi mereka tuh jalannya tuh sampai nunduk gitu loh di negara ini. Nah, sekarang aku mau nanya nih pendapat kalian gimana sih tentang kayak menghormati secara berlebihan itu baik apa enggak? Oke, menurut aku menghargai itu sewajarnya aja ya. Jadi meskipun kita sesama juga kayak kita ini juga harus saling menghormati dan menghargai, apalagi dengan orang yang lebih tua. Pastinya kita akan juga lebih menghargai dan menghormati, tapi pada proporsi yang sewajarnya gitu ya. Jadi nggak sampai yang menyembah, tanda kutip menyembah gitu. Jadi dewa-dewakan. benar. Jadi ya sewajarnya aja sih. Betul banget. Juga juga kan kita sebagai sesama manusia itu juga
juga mengerti lah, kadang-kadang itu guru ataupun kiai ataupun ustaz kita itu juga manusia juga, jadi pasti mereka itu bisa aja berbuat salah, berbuat khilaf, dan itulah tugas kita sebagai sama manusia ya, sebagai sama muslim, saling mengingatkan, saling mengintrospeksi diri ya. Iya. Karena kita juga sesama manusia itu sebenarnya itu derajatnya sama di mata Allah gitu kan. Jadi kurang apa ya istilahnya, kayak kurang nggak cocok gitu ya, kurang pas aja. Kurang pas aja kalau kita menghormatinya itu berlebihan, kayak bener-bener tunduk gitu. Karena pada hakikatnya kita hanya wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita juga di mata Allah kita semua sama, jadi ya jangan berlebih-lebihan gitu lah, juga nanti kan bakal numbuh perspektif negatif juga kan dari yang Betul. kenal gitu ya. Jadi dianggap itu kayak Islam tuh apa sih, kayak mendewa-dewakan kan, padahal aslinya di dalam Islam tuh nggak ada ciri khasnya kayak sampai kayak gitu. Ya, apalagi dengan kasus yang sekarang baru aja terjadi ini, robohnya pondok pesantren. Apa tuh maksudnya kasusnya? Ya, Itu jadi rame banget sih. ada yang di masjid roboh itu, Iya. musola roboh. Jadi itu ada katanya desas-desus nih, kok bisa masjid itu roboh? Jadi karena konstruksi bangunannya itu memang udah ringkih, cuma karena karena rancangan kiai, jadi mereka memperbaiki itu jadi sungkan. Karena menghormati kiainya yang udah ngerancang kayak gini loh. Padahal secara apa namanya Konstruksi. struktur bangunannya itu nggak cocok gitu ya. Kalau aku lihat juga itu bangunannya kayak apa sih, tingkatnya ke itu ya, ke jalan gitu kan, jalan kan. Jadi Betul banget. nggak kuat yang bawahnya gitu kan. Tuh, tiangnya juga kecil banget asli. Iya. Kayak lidi. Iya. Terus aku kalau lihat dia di berita itu apa ya? Dia itu ngikutin instruksi kiainya gitu kan. Iya betul, mereka menurut kiai. Jadi mau mereka ubah itu kayak, waduh ini buatan kiai. Jadi masa mau kita ubah sih? Iya. Takut Ini menentang gitu ya. Iya, kayak jadinya nggak berani gitu ya sama dia. Jadi kayak nganggapnya tuh dia itu yang dewanya gitu. betul. Apa kayak kiai itu apakah dari mulut kiai itu mutlak gitu? Iya. Benar. Padahal tidak semua yang dikatakan itu benar gitu kan. Iya. Jadi kan kita juga sama-sama manusia ya. Jadi Betul banget. bisa jadi kita itu juga salah gitu. Bisa. Jadi sebagai santri itu seharusnya kita juga bisa berpikir lebih jauh tentang itu. Dan aku juga mau nambahin lagi nih, kan itu tadi sebagai santri, aku mau juga nambahin sebagai kiai ataupun pemimpin itu juga harusnya open minded gitu kan, nggak harus terpatri sama pemikirannya sendiri, karena balik lagi kita manusia bisa salah aja gitu. Bisa khilaf. Sebagai manusia juga kita salah, apalagi itu di ranah Islam. Yang jadi tugas kita lah sebagai generasi muda untuk memperbaiki stigma, memperbaiki pandangan orang lain terhadap pondok pesantren ya. Iya. Itu jadi memang kalau dari dulu kan emang stigma pondok pesantren itu santri hormat sama kiai. Tapi kalau misalkan ditambah laun dengan kasus sekarang ini, seperti kita harus mengubah mindset kita nih. Hormat bener hormat, tapi otak itu juga harus jalan. Kita harus jalan. Betul. Jangan sampai gara-gara kita ingin yang manut kiai, ya ini logika kita nggak jalan. Nah, betul. Beritanya jadi nggak mutlak. Benar. Dan kayak banyak banget nggak sih kayak ponpes-ponpes yang apa ya istilahnya? Ini mohon maaf banget kalau misal menyinggung, tapi ada beberapa ponpes yang agak melenceng, kayak menerapkan doktrin tertentu gitu loh, yang jauh dari ajaran Islam. Nah itu juga menurut aku masih banyak banget kasus yang belum bisa ditangani di Indonesia sih saat ini, karena itu tadi kan kayak gampang didoktrin, kalau udah kedoktrin susah, kalau dikasih tahu susah. Menurut aku ya, dari kasus-kasus sekarang, menurut aku tuh sebenarnya tuh hampir di semua ponpes tuh pasti ada ajarannya masing-masing kan. Cuman yang ke expose, yang ke viral tuh ya yang terkenal ini aja. Ya. Contohnya kayak ponpes Alga itu. Itu bahkan ajarannya juga bikin kontroversi. Terima kasih banget lah. Iya, jadi takutnya ya dengan kasus-kasus kayak gini tuh orang-orang ngiranya tuh kayak ajaran agama Islam tuh selalu mendewa-dewakan. Iya. Terus selalu jadi serem gitu, dan juga nunjukin stigma yang nggak baik juga buat orang-orang yang mau masuk pondok pesantren juga kan. Iya, takutnya diperlakukan kayak gitu juga. Ya, tugas kita itu cuma satu, memperbaiki stigma pondok pesantren, dan generasi muda yang mau masuk ke sana, juga kiainya, ustadznya, pokoknya semuanya. Iya. Ya Indonesia ini bisa lebih bersih dari kasus-kasus seperti itu. Betul. Dan kuncinya sih sebenarnya dari obrolan kita ya, kita menghormati sewajarnya aja ya. Iya, Sebagai manusia, karena manusia itu setara. Dan
ya sebenarnya nggak baik juga sih kalau misalnya kita menghormati secara berlebihan ya kayak provokasi tadi. Nah jadi dari diskusi dan obrolan dari narasumber kemarin dan sekarang itu ya perspektifnya sama ya, karena kita semua di mata Allah dan sesama manusia juga derajatnya sama, cuman ya kita harus menghormati, cuman ya jangan berlebihan gitu lah. Dan di sini aku juga mau nekenin bahwa kita hidup di dunia ini tuh jangan suka-suka kita lah ya, kita ya udah kehidupan normal aja biar hidup kita tuh juga jadi tenang gitu, damai, dan gak ada kasus-kasus juga yang menyimpang. Semoga tersampaikan dengan baik, semoga bisa dicerna. Ya, dan semoga nggak ada salah paham dari pembicaraan kita hari ini. Karena kita juga Nggak, juga iya, apa yang kita tangkap aja. Kita juga hitungannya masih awam lah ya. Iya. ya dan kita nggak ada bermaksud menjelek-jelekan atau menyudutkan pihak manapun. Jadi takut aja ada yang tersinggung. Ya semoga pondok pesantren di Indonesia ini terus berjaya dan kembali ke stigma yang positif lagi. Dan selalu berkembang ya. Benar. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana kami dari Dua Ngobrol. Ngobrol. Kelompok 2. Gak gitu tadi.